Ambillah waktu, panggillah dia, bicaralah, doakanlah, kemudian berikan waktu bimbingan buat dia. Betul? Selesai. Jangan enak saja. Tahu kekurangan, langsung telepon pendeta. Pak pendeta, dia punya kekurangan. Kemudian saudara cari kerja kasih saya lagi. Padahal sebenarnya saya tidak tahu apa-apa, begitu ya. Walaupun itu boleh, begitu ya, itu boleh karena saya sebagai pembimbing. Tetapi kalau memang Tuhan perlihatkan itu, berarti Tuhan tahu bahwa saudara punya kemampuan untuk itu. Kalau saudara sudah tidak sanggup, berarti Tuhan tahu bahwa oh, kalau begitu lemparkan kepada yang saudara merasa bukan sanggup, tidak sanggup juga, gitu kan? Tapi maksudnya minimalnya berdoa untuk dia. Saya mau tanyakan, ketika saudara mengetahui kelemahan orang lain, pernahkah pertama-tama saudara berdoa buat dia? Pernahkah saudara ambil waktu untuk berdoa buat dia? Saya mau tanya, pernah nggak dia? Daripada kamu menghabiskan banyak kata-kata untuk membicarakan kelemahannya, lebih baik kamu menghabiskan kata-kata untuk berdoa buat dia. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Begitu. Mana yang lebih bagus? Berdoa. Jadi saya rindukan, ketika kau menemukan kelemahan orang, berdoa dulu. Betul? Berdoa dulu. Tapi ada yang bilang, sudah dongkol Pak, mana sempat? Tidak saudara. Kita melihat titik ini. Ada saatnya di mana Tuhan memperlihatkan titik kelemahan. Saya punya satu prinsip. Saya punya satu prinsip dalam hidup saya. Ketika Tuhan memperlihatkan titik kelemahan di depan saya tahu bahwa saya punya tugas untuk membenahi. Minimal saya berdoa begitu. Kenapa? Saya punya prinsip, Tuhan tidak akan mungkin memperlihatkan sesuatu kepada saya kalau Tuhan tidak punya maksud bagi saya untuk memperbaiki dia dan memperlengkapi dia. Betul? Itu prinsip saya. Nah, ketika saya berada dalam prinsip ini, saya tidak akan mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya boleh berkata-kata dengan diri saya bahwa ternyata orang ini punya kekurangan banyak. Tetapi saya berkata-kata untuk memacu diri saya untuk mencari jalan keluar bagi orang itu. Walaupun dalam hal ini saya juga belajar, kita semua belajar. Tidak seorang manusia pun yang sempurna. Sehingga ini satu titik. Kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, ini diterapkan dalam pelayanan, ini diterapkan dalam relasi satu dengan yang lain, saya percaya lebih banyak berdoa daripada ngomong. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Lebih banyak berdoa. Maka ketika kita tahu kelemahan kita tidak bisa sanggup untuk mengubah dia, maka serahin sama Tuhan. Lebih banyak kita berdoa, lebih banyak Tuhan berkarya dalam hidupnya. Wah, apapun juga, sekeras apapun kepala batunya, Tuhan akan turun tangan dan batu pun bisa diubah menjadi roti, dimakan langsung. Betul nggak? Nah, ini titik komunikasi. Saya percaya bahwa kebanyakan manusia punya kelemahan di sini. Kelemahan manusia adalah dia tidak berani langsung datang kepada orang itu dan bicara. Betul? Ini kelemahan. Tapi dia bisa ngedumel di belakang. Nah, tapi saya nggak tahu bahasa ngedumel ini bahasa apa. Nah, ini titik. Padahal sadar atau tidak, ketika kita ngomong di belakang yang capek siapa? Kita. Betul nggak? Orang itu nggak tahu apa-apa. Betul? Betul? Ngalamin. Nah, ini prinsip. Sehingga prinsip ini sebenarnya ketika kita mengetahui kekurangan, tujuannya adalah supaya kita mengisi kekurangan itu. Amin. Ketika engkau tahu kekurangan istrimu, tugasmu untuk mengisi kekurangan itu. Ketika engkau tahu mengetahui kekurangan suamimu, tugasmu untuk mengisi itu, bukan mencela dia. Ketika orang mengetahui kelemahan, bukan dia mengisi, tapi dia mencela. Ini kan salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian, tapi Tuhan mengisi. Lewat perkataan, dia tahu. Dia mengungkapkan tentang kekurangan, tetapi dia mengisi kekurangan yang ada. Saya hari ini belajar untuk tidak mengambil keputusan dalam hidup. Walaupun tidak mengambil keputusan, itu pun keputusan. Betul ya? Betul. Betul nggak? Tapi ketika seseorang salah, kemudian saya panggil. Ada pengalaman-pengalaman saya panggil. Kami duduk. Kemudian saya yang tanya bagaimana. Saya nggak banyak ngomong. Karena banyak ngomong saya takut salah. Betul? Betul? Akhirnya saya tanya bagaimana. Mereka evaluasi diri sendiri. Kalau ngomong ada saksi mata di atas kepala. Betul? Kemudian dia mengevaluasi diri. Ketika mengevaluasi diri,
Orangnya sangat jujur dan dia tanya, tergantung Bapak lah mau bikin apa. Saya bilang, saya bukan seorang hakim. Sejak kapan orang menganggap saya sebagai seorang hakim? Sejak kapan orang menganggap saya untuk memvonis sesuatu? Kamu tahu sendiri, kamu mengevaluasi sendiri, kamu mengevaluasi sendiri, kamu tahu kekurangan sendiri, kamu tahu konsekuensi apa dari situ. Betul? Evaluasi. Setelah dia mengevaluasi, dia menemukan ada kegagalan dalam hidupnya. Silakan, kamu menemukan kegagalan. Sekarang apa keputusan kamu? Saya bebas. Saya tidak mau vonis, saya juga tidak memutuskan. Dia memutuskan sendiri. Betul? Kalau kamu memutuskan demikian, saya harus analisa keputusan itu dari firman Tuhan bagaimana, begitu ya? Nah setelah itu, kalau memang kamu memutuskan sendiri dalam konteks seperti itu, silakan kamu gumuli secara pribadi. Saya berdoa, kamu juga berdoa, kamu buktikan itu prinsip saya. Sehingga dengan demikian, saya bukan berarti saya melepas tanggung jawab, tetapi satu sisi, saya tahu bahwa semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Betul? Maka pasti bisa mengevaluasi mana kelebihan, mana kekurangan, mana benar, mana tidak benar, dan lain sebagainya. Betul? Dan di situ tahu konsekuensi apa yang ada di dalam dirinya. Kalau saya memvonis, saya sendiri pun bisa memvonis diri saya karena saya tidak layak di hadapan Tuhan. Betul? Tetapi ketika kita menemukan kekurangan kita dan kita tahu itu kekurangan kita, mari kita isi perlengkapi diri kita untuk membenahi setiap kekurangan yang ada. Sehingga dengan demikian itu tidak menjadi celah, tidak menjadi momok untuk dibicarakan oleh orang lain. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita melihat ayat yang ke-8 ke-19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20 kita baca sama-sama. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri yang tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan itu. Saudara mengerti apa? Ketika Tuhan membentuk makhluk hidup dari mana? Tanah. Binatang hutan dan lain sebagainya dari tanah. Selanjutnya, pertanyaan saya, Tuhan bisa nggak langsung kasih nama binatang itu? Bisa kan? Bisa. Tuhan saja menciptakan binatang dari yang sebelumnya belum ada binatang, betul? Dari hanya ada tanah, Tuhan bentuk jadi binatang. Mana yang lebih susah? Kasih nama atau bentuk binatang dari tanah jadi binatang? Lebih susah yang mana? Kenapa lebih susah itu? Ini bukan PA, begitu ya? Saudaraku, karena Tuhan menciptakan sebelumnya tidak ada binatang. Manusia mau contoh apa? Manusia mau bikin apa? Betul? Tuhan menciptakan sesuatu, seekor binatang dari debu tanah, baru jadi binatang. Ini kerjaan manusia adalah Tuhan kasih apa? Kasih nama. Apa saudara mengerti tentang hal ini? Saudaraku, Tuhan bisa saja memberi nama untuk binatang ini. Betul? Tetapi kenapa Tuhan percayakan itu kepada manusia? Dan saya percaya ketika Tuhan mempercayakan itu kepada manusia, Tuhan tidak bilang, tidak ada komunikasi, betul? Tetapi Tuhan katakan, beri nama kepada binatang-binatang ini. Nah ketika kau beri nama kepada binatang-binatang ini, itulah nama binatang-binatang itu. Maka jangan salah, gajah itu yang menemukan yang beri nama gajah siapa? Adam. Dari mana saya tahu? Iya. Sehingga di sini kita melihat kenapa Tuhan buat itu. Setiap perkataan Tuhan yang keluar menunjukkan bahwa manusia